Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah kesehatan dan seputarnya pada acara bincang-bincang di mana kita akan membahas terkait dengan pembinaan pasca akreditasi dan workshop indikator mutu rumah sakit. Narasumber kita ini adalah pengurus pusat LAM KPRS, salah satu LIPA yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan ini kami perkenalkan, yang pertama adalah Dr. Andi Wahyunisi atas spesialis anestesi, MARS, Direktur Utama LAM KPRS. Yang kedua Dr. Andri MHKes, Direktur Pelayanan Akreditasi LAM KPRS. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah sukses melewati proses akreditasi, perjalanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit tidak berakhir begitu saja. Sebaliknya, dimulailah fase baru yang tak kalah pentingnya, yaitu adanya kegiatan yang kita sebut pembinaan pasca akreditasi. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar kualitas yang telah dicapai, maka tentu saja diharapkan rumah sakit bisa mempertahankan kualitas pelayanannya dan juga meningkatkan baik dari pengetahuan terkait dengan akreditasi. Salah satu hal yang strategi adalah terkait indikator mutu di rumah sakit. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang terkait dua masalah ini, yaitu terkait dengan pembinaan pasca akreditasi dan workshop indikator mutu di rumah sakit. Baik Bu Andi, sebetulnya bagaimana sebetulnya strategi dari lembaga terkait dengan rumah sakit yang sudah terakreditasi dalam rangka mempertahankan mutu dan keselamatan pasien? Baik, Dr. Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pasca akreditasi, kita hari ini berbicara tentang pasca akreditasi. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting, di mana lembaga yang kami pimpin yaitu LAM KPRS sangat memperhatikan tentang pasca akreditasi ini. Dan di LAM KPRS kami mempunyai satu kompartemen memang yang khusus memantau rumah sakit yang sudah diakreditasi. Sehingga kompartemen ini bertugas bagaimana memonitor rumah sakit yang sudah diakreditasi. Saya kira ini hal yang sangat penting, sangat strategis. Ketika rumah sakit sudah diakreditasi, bagaimana selanjutnya? Pengalaman kita yang lalu, ya kita tahu bahwa setelah akreditasi sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang sesuai standar. Nah, disinilah perannya kompartemen pasca akreditasi ini. Bagaimana tetap memelihara mutu yang ada di rumah sakit melalui fasilitas yang ada, SDM yang berkompeten. Nah, itulah hal-hal yang kami lakukan dari lembaga. Jadi kompartemen ini setiap 2 bulan sekali mengadakan komunikasi dengan rumah sakit yang sudah diakreditasi melalui daring tentunya. Karena ini adalah efisiensi biaya tetapi tanpa mengurangi kualitas rumah sakit. Jadi melakukan komunikasi dengan rumah sakit dan dinas kesehatan. Karena kita tahu dinas kesehatan adalah penanggung jawab tertinggi di wilayahnya. Nah, ini yang kita melakukan komunikasi itu, melihat apa yang terjadi di rumah sakit setelah pasca akreditasi. Mungkin itu. Iya, terima kasih Bu Andi. Yang kedua adalah, sebagaimana kita ketahui di LAM KPRS ada satu hal yang agak spesifik, adanya survei regional. Nah, terkait dengan masalah ini, bagaimana sih peranannya? Ya, baik. Jadi memang di LAM KPRS itu kita mempunyai regional 12 regional, di mana seluruh provinsi kita bagi 12 regional. Peran surveyor regional itu sangat penting apalagi pada pasca akreditasi, karena melalui survei regional lah
kita memonitoring rumah sakit. Jadi tadi saya mengatakan ada kompartemen pasca akreditasi. Kompartemen pasca akreditasi ini pun mempunyai penanggung jawab per regional. Melalui penanggung jawab per regional itulah kita melihat monitoring rumah sakit yang kita sudah akreditasi untuk tetap mempertahankan mutunya, bahkan meningkatkan sehingga pada akreditasi berikutnya tidak lagi terlalu butuh effort yang tinggi, karena ini menjadi suatu kebiasaan bahwa mempertahankan mutu di rumah sakit adalah sudah menjadi budaya rumah sakit itu. Ya, makasih banyak Bu Andi. Saya ke Pak Andri. Dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien, terutama dalam peningkatan pengetahuan daripada SDM rumah sakit, kira-kira langkah-langkah apa, langkah strategi apa yang perlu kita lakukan dalam rangka terkait dengan peningkatan pengetahuan daripada SDM rumah sakit tersebut? Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Halid, Bapak Ibu. Tentu yang terutama perlu kita lakukan adalah membangun budaya. Ya. Karena kita tahu tanpa budaya keselamatan tidak akan mungkin kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, membangun budaya ini tentunya memerlukan usaha-usaha yang detail, saling percaya, dan tidak boleh ada blaming culture. Mungkin bahasa ini yang jarang terdengar di institusi lain dan munculnya di kesehatan. Mengapa? Karena kita tahu kemungkinan error atau kejadian yang tidak diharapkan itu sangat tinggi di rumah sakit. Dan itu manusiawi, begitu Pak. Sekarang bagaimana kita membuat para tenaga kesehatan itu bisa bersikap dan bekerja dengan baik seandainya blaming culture itu tumbuh, dan ini perlu kita singkirkanlah di rumah sakit. Lalu apalagi tentunya pelatihan. Dengan tadi membangun budaya, kita melakukan pelatihan yang baik secara teratur di rumah sakit, sehingga membuat staf semuanya paham tentang masalah-masalah pekerjaan dan juga meningkatkan kompetensi mereka. Ya. Kemudian kadang-kali rumah sakit itu ada mengalami kesulitan dalam hal tertentu, terutama contoh yang paling simpel sering mereka katakan yang terkait dengan indikator mutu rumah sakit. Bagaimana sebetulnya ke depan terkait masalah ini? Apakah memang lembaga akan melakukan terkait dengan masalah ini? Ya, sebagai salah satu LIPA yang dipercaya, tentunya kita ini mempunyai kewajiban. Salah satu kewajiban kita, bagaimana kita bisa memastikan rumah sakit yang kita akreditasi ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, kalau kita lihat di filosofi dari Mayo kan, the best care for patient for every day, begitu ya. Jadi yang dipastikan sehingga membuat semuanya itu menjadi lebih baik. Nah, akreditasi yang dinilai prosesnya tidak hanya input proses dan output, tetapi outcome. Ini yang kita terus kembangkan di rumah sakit agar mereka juga bisa merasakan manfaat setelah akreditasi. Jadi akreditasi itu bukan hanya kelengkapan dokumen, bukan hanya kesesuaian dengan standar yang tentunya dipakai untuk perizinan dan sebagainya, tapi lebih kepada outcome yang bisa dirasakan dan berdampak positif, seperti rumah sakit menjadi lebih efisien, pelayanan yang menjadi lebih baik, ruangan yang menjadi lebih nyaman, dan tentunya tidak lepas dari financial performance yang semakin meningkat, Pak. Nah, untuk itu semuanya perlu ada indikator yang mengukur. Ya, misalnya kalau seseorang dengan berat badan yang besar ingin diturunkan menjadi yang ideal, tentunya dia mesti tahu juga namanya body mass index, BMI. BMI-nya berapa yang harus dicapai. Demikian juga dengan rumah sakit. Dia harus tahu persoalannya. Dia harus tahu juga apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan kapan. Nah, setelah itu disusunlah indikator. Sehingga membuat indikator-indikator yang disusun itu sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan kiranya dengan pengukuran indikator yang baik, mutu pelayanan menjadi lebih bagus, dan tentunya akan memberikan outcome yang luar biasa untuk rumah sakit tersebut. Oke. Kemudian ada satu hal yang memang juga perlu diperhatikan, oleh karena Kementerian Kesehatan itu kadang-kadang ikut mengawasi di dalam terkait dengan rumah sakit yang sudah akreditasi.
bagaimana strategi kita di lembaga kita dalam hal mengantisipasi ini? Ya, baik. Seperti yang tadi Bu Andi sampaikan bahwa kita punya pembinaan pasca akreditasi yang terus akrab dengan rumah sakit yang disurvei dan juga terus membantu mengenai perbaikan strategis yang harus mereka kerjakan. Selain itu juga kami melakukan terus sosialisasi dan edukasi. Mengapa kata-kata sosialisasi? Karena memang masih terus dibunyikan. Masih ada saja rumah sakit yang mungkin belum memahami secara mendetail apa itu tujuan akreditasi. Akreditasi bukan kelengkapan dokumen, tapi akreditasi adalah kepastian mutu. Sehingga kalau Pak Halid sering katakan pejuang-pejuang mutu, ya itulah. Karena mereka harus berjuang untuk meningkatkan mutu dan tidak ada henti-hentinya untuk meningkatkan mutu di rumah sakit. Salah satu bentuk yang kami lakukan ya salah satu seperti saat ini di Makassar, Pak Halid, Bu Andi, ya, saya dan juga ada Bu Asi serta beberapa teman-teman dari regional yang aktif, Bu ada Rati Razak misalnya ya, dan yang lainnya. Itu semuanya secara aktif kita melakukan edukasi dalam bentuk indikator mutu terutama. Bagaimana mereka bisa mengetahui masalah yang ada, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa masalah ini memang berdampak buat rumah sakit, dan kita ukurlah permasalahan tersebut dan kita jadikan indikator untuk mengukurnya. Sama persis seperti dashboard mobil ya Pak. Ada dashboard, ada rem, ada gas. Kapan kita harus rem, kapan kita harus gas begitu Pak ya. Karena dashboard itu bukan dibuat untuk pajangan tapi benar-benar dilakukan. Oh kita terlalu cepat, oh kita kurang cepat, hati-hati. Demikian juga dengan indikator. Indikator tidak lepas dari kegiatan operasional. Jadi kalau ada rumah sakit yang membuat indikator hanya untuk pemenuhan akreditasi, harus kami katakan salah gitu. Indikator itu berhubungan dengan operasional. Kesuksesan rumah sakit tergantung dari mutu yang mereka pantau. Ya. Terima kasih banyak Pak Andri. Jadi mungkin terakhir untuk mungkin Bu Andi, ada pesan-pesan untuk rumah sakit yang sudah diakreditasi. Karena terus terang pengalaman kami dalam rangka melakukan visitasi di rumah sakit, kaget juga kita melihat ternyata rumah sakit itu tadi yang dikatakan juga Pak Andri bahwa hanya bersifat sesaat. Nah, jadi mungkin ada suatu harapan atau pesan-pesan bagi rumah sakit yang sudah terakreditasi. Saya persilakan. Baik, makasih Dr. Halid. Jadi ini memang PR kita bersama semuanya. Baik dari kami lembaga maupun dari Dinas Kesehatan, bahkan Kementerian Kesehatan, bagaimana mempertahankan mutu layanan yang rumah sakit sudah diakreditasi. Ini memang perlu effort dan perlu kita kolaborasi. Jadi rumah sakit, saya berharap bahwa rumah sakit yang sudah terakreditasi itu tetap mempertahankan mutu layanannya. Outcome-nya adalah kepuasan pasien. Itu yang pertama bisa diukur. Jadi mudah saja kita melihat apakah pasien itu sebagian besar puas dengan layanan kita. Itu salah satu yang cara mengukur yang lebih mudah. Yang kedua adalah bagaimana kita tetap merefresh atau mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi di bidang mutu layanan baik internal rumah sakit maupun secara eksternal bersama Dinas Kesehatan misalnya. Nah ini perlu ada kolaborasi secara continuous antara rumah sakit, Dinas Kesehatan dan lembaga. Jadi ini adalah PR kita bersama. Karena mempertahankan itu lebih sulit ketika kita akan melakukan akreditasi. Tetapi ini bisa kita lakukan, saya optimis, kalau kita berkolaborasi dengan baik. Misalnya ya tadi sudah disampaikan bahwa salah satu yang kita pertahankan bahkan meningkatkan adalah mutu SDM. Selain fasilitas, sistem SDM. Nah SDM ini agak-agak susah sedikit nih Pak Halid. Jadi SDM ini kalau kami dari lembaga, dari LAMKPRS, itu merefresh baik surveyor internal kita maupun dengan rumah sakit mitra kita. Bahkan rumah sakit yang memang mau ikut, walaupun bukan mitra LAMKPRS, kalau tertarik dengan apa yang kita lakukan, kami secara terbuka. Karena lembaga ini adalah mempunyai tugas khusus dari Kementerian Kesehatan tentunya bahwa bagaimana membuktikan rumah sakit di Indonesia ini harus dibuktikan dengan 6 lembaga yang ada
bahwa rumah sakit ini betul-betul melayani masyarakat dengan baik, dengan outcome masyarakat puas dengan pelayanan rumah sakit di Indonesia. Ya, Saya kira terima itu. kasih banyak Bu Andri. Mungkin terakhir Pak Andri mungkin ada pesan-pesan, terutama tadi Pak Andri katakan tujuan akreditasi itu adalah kepastian mutu dan terkait juga dengan indikator mutu rumah sakit. Saya persilakan. Ya, baik. LAM KPRS adalah salah satu LIPA. Tentunya LIPA yang bersama kita bangun ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yaitu LAM KPRS. Tapi kami ingin berbagi, ingin juga mengedukasi untuk semua. Karena kami tidak pernah membedakan, LAM KPRS kah atau lembaga yang lain. Dalam berjuang mutu kita harus bersama-sama. Itu yang perlu ditekankan. Lalu yang selanjutnya saya mau bicara mengenai healthcare. Healthcare, kita bekerja di healthcare. Mungkin kata-kata di ujungnya kita lihat itu care. Care itu kan peduli. Jadi kalau kita bekerja di healthcare sudah pasti harus peduli. Siapa yang peduli? Semua. Bukan hanya dokter, bukan hanya direktur, semua staf. Nah, bagaimana kita membangun kepedulian itu agar bisa dirasakan dan manfaatnya jelas buat keselamatan pasien. Semata-mata memang peduli terhadap keselamatan pasien. Nah, dihubungkan dengan pelatihan yang kita lakukan, ini juga bentuk dari care kita, Pak. Ya, dalam pelatihan ini kita pesertanya cukup banyak dan yang bersyukur salah satunya adalah tidak hanya LAM KPRS dan memang kami tidak mengkotakan. Ya, baik surveyor yang lain silakan, rumah sakit yang lain silakan, kami tidak membedakan siapapun. Sejauh kita punya tujuan yang sama, bagaimana memberikan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia, dengan tentunya di ujungnya adalah pasien selamat, staf selamat, dan tentunya rumah sakit bisa dipercaya. Ya, terima kasih banyak. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan pembinaan pasca akreditasi, dan ternyata memang bahwa di lembaga LIPA, LAM KPRS itu ada kompartemen yang mengurus terkait dengan ini, dan tentu saja nantinya akan didukung juga oleh survei-survei yang ada di regional. Kemudian ada satu hal juga yang sangat penting di rumah sakit adalah membangun budaya. Ini juga sangat penting sekali, di mana bahwa diharapkan ya rumah sakit yang sudah terakreditasi itu mempertahankan ya dia nilai-nilai yang ada, kemudian juga mempertahankan indikator-indikator yang dibuat itu juga bisa dioptimalkan sehingga tujuan daripada akreditasi tadi Pak Andi sudah mengatakan itu adalah kepastian mutu, itu bisa tercapai dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.